Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu di mata pelajaran AKPS ya, Akuntansi Perbankan Syariah kelas 12 ya. Nah, untuk materi yang pertama itu judulnya adalah kartu kredit syariah ya. Nah, kartu kredit syariah. Pertama ada pendahuluan ya. Nah, dalam muamalat diperbolehkan adanya transaksi secara tidak tunai, transaksi pinjam kebaikan, serta penjaminan kepada nasabah dalam bertransaksi. Nah, kartu kredit syariah ini beroperasi atas dasar akad atau kontrak berdasarkan aktivitas talangan dana. Jadi nanti ada yang berdasarkan CORD ya. Kemudian jaminan penggunaan fasilitas kartu kredit atau kafalah dan penyewaan fasilitas ATM ijaroh. Jadi ada 3 akad nanti, ada qard, ada kafalah, juga ada ijaroh. Nah, atas perjanjian tersebut Bank Syariah dapat mengenakan beban atau biaya kepada nasabah berupa upah atas sewa fasilitas, ujroh ya imbalan ataupun dana talang. Nanti ada ujroh qard ya, seperti itu. Nah, itu untuk sedikit aja ya pengenalan masalah kartu kredit syariah. Nah, kartu kredit syariah ini tentu berbeda dengan kartu kredit konvensional ya, di mana akadnya itu menggunakan akad pinjam meminjam ya dengan imbal jasa berupa bunga. Nah, kartu kredit syariah tentu saja menghindari hal itu karena bunga dianggap sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Tetapi sebagai gantinya bukan berarti bank tidak memungut biaya ya, ada biaya namanya fee kan yang tergantung nanti kepada sisa pinjaman, bukan dari nilai pembelanjaan. Kan biasanya kalau belanja itu belanjanya berapa, nah nanti yang dipotongnya itu dari sana gitu. Nah, ini enggak ya. Nah, nanti akan lebih jelasnya ketika masuk ke bagian akadnya ya. Nah, di kartu kredit syariah ini ada 7 poin kurang lebih yang harus kalian pahami di tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengerti dulu apa itu kartu kredit syariah, kemudian landasan hukumnya, kemudian ada akad-akad nanti yang ada di dalam kartu kredit syariah itu sendiri, kemudian keuntungannya. Nah, baru masuk ke ke akuntansinya ya. Ada analisis transaksi, kemudian pencatatan transaksi, kemudian juga ilustrasi transaksi kartu kredit syariah. Nah, itu petunjuk pembelajarannya, silahkan materi ini dibaca ya, difahami, kemudian kalau ada tugasnya nanti dikerjakan. Nah, baik, langsung masuk kita ke bagian materi ya. Pertama, pengertian kartu kredit syariah. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu ya, ada kartu kredit, ada kartu debit ya. Kalau kartu kredit itu berarti kita memiliki kartu untuk berbelanja tetapi tidak memiliki Eee, nilai uang ya, jadi tidak ada uangnya, kita tidak punya depositonya, kita tidak punya tabungannya. Nah, nanti biasanya di akhir bulan itu ada penagihan. Misalnya kita punya kartu kredit dengan, limit atau batas belanja 10 juta. Jadi selama 1 bulan itu kita boleh berbelanja asal jangan lebih dari 10 juta ya. Nah, di akhir bulan kita nanti harus mencicilnya, menghacurnya atau membayarnya gitu. Itu namanya kartu kredit. Kalau kartu debit, nah kartu debit itu berarti kita punya deposito, kita punya tabungan di dalamnya. Misalnya kita punya tabungan 5 juta. Nah, ketika kita berbelanja, nah uang kita akan berkurang. Jadi kalau 10 juta misalnya di kartu debitnya, kemudian belanja bulan ini 10 juta, nah maka habislah kita udah punya tidak tidak punya lagi tabungan. Nah, seperti itulah ya kurang lebih kira-kira. Nah, kartu kredit syariah ini adalah memang kartu kredit cuman apa namanya, basis akadnya menjadi syariah, tidak konvensional. Kalau konvensional tadi sudah dibahas sekilas, itu kan akadnya pinjam meminjam. Nah, kalau ini tidak, nanti ada 3 akad yang akan dilakukannya ya, ada akad qard, ada akad kafalah jaminan dan juga ada akad ijaroh ya. Nah, kartu kredit syariah adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah dan sejenisnya untuk dapat digunakan oleh pembawanya guna membeli segala keperluan, barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang. Dengan kartu kredit, pemilik dapat melakukan transaksi dengan pembayaran di kemudian hari ya. Belanja dulu, nanti bank membayar ke toko, nah kita berarti nanti terakhir dengan bank, seperti itu. Nah, hal itu dikarenakan bank penerbit kartu kredit akan menalangi pembayaran tersebut terlebih dahulu ya.
Sebuah kartu kredit meminjamkan nasabah uang, tidak mengambil uang dari tabungan nasabah, seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi nggak ada uangnya gitu. Kita belanja dulu, kemudian dibayar oleh bank, nah nanti kita ke bank membayarnya. Dalam beberapa literatur fikih kontemporer, status hukum kartu kredit adalah sebagai objek atau media jasa kafalah jaminan yang disertai talangan pembayaran atau kod serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi. Secara prinsip, kartu kredit diperbolehkan dalam hukum syariah selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba, yaitu memberlakukan ketentuan bunga apabila pelunasan utang kepada penjamin telah lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Selain itu, ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh terlalu mahal atau melebihi batas rasional sehingga memberatkan pihak terutang agar tujuan utamanya dari kafalah tetap terjaga, yaitu jasa pertolongan ya. Nanti walaupun ada misalnya ujroh, ada imbalan yang harus diberikan kepada bank, nah itu tidak terlalu besar ya rasionya, tidak membebani pihak konsumen. Jadi diupayakan seminim mungkin gitu ya, serasional mungkin gitu supaya tidak menjadi beban bagi pengguna ya. Nah, itulah kurang lebihnya tentang kartu kredit syariah. Nah, apa yang menjadi landasan hukumnya gitu diperbolehkannya kartu kredit syariah? Nah, itu ada ya. Kalau di dalam Al-Qur'an ada Quran surat Al-Maidah ayat 1, kemudian ada Quran surat Yunus ya, surat ke-12 ayat 72. Itu tidak bicara tentang kartu kredit syariah sebetulnya, tapi bicara secara umum ya. Misalnya Al-Maidah ayat 1 tentang akad, kemudian surat Yusuf juga tentang yang lain yang memang umum ya, tidak secara khusus. Cuman para ulama mengambil itu sebagai dalilnya, sebagai istidlalnya. Kemudian secara spesifik, landasan hukum dari kartu kredit syariah ini diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 54 tahun 2006 tentang syariah kar ya. Nah, nanti bisa dilihat lebih lanjutnya seperti apa fatwa, isi fatwanya, tata cara dan lain sebagainya. Itu nomor 54 tahun 2006 tentang syariah kar. Nah, untuk sementara memang di Indonesia untuk transaksi syariah ini masih merujuk kepada fatwa MUI ya. Paling ditambah dengan fatwa-fatwa dari ahli-ahli lain dan lain sebagainya itu untuk memperkaya saja. Tapi patokan utamanya memang dari fatwa MUI gitu. Sampai ke sistem akuntansinya nanti dikembangkannya dari fatwa MUI itu sendiri. Nah, yang ketiga, akad dalam kartu kredit syariah. Nah, ini ada 4 ya. Tadi sedikit dijelaskan. Ada akad kafalah, ada akad kod, kemudian ada akad ijarah dan juga akad saf. Nah, kemudian keuntungan kartu kredit syariah itu silahkan dibaca saja ya, ada 3 poin penting. Nah, saya menjelaskan lebih lanjutnya di sini. Analisis transaksi kartu kredit syariah. Pertama, dalam kartu kredit syariah nanti ada akad kafalah, penjaminan ya, dijamin. Nah, dalam akad ini bank syariah memberikan jaminan atas penggunaan kartu kredit syariah. Bank syariah misalnya mengeluarkan kartu kredit syariah ya kepada nasabah. Nah, maka nasabah boleh menggunakan itu dan masalah keuangannya dijamin oleh bank. Itu ya. Jadi mau belanja misal kata bank 10 juta silahkan. Nah, maka kita sudah bisa berbelanja maksimal 10 juta. Kan gak ada uangnya, nanti bank yang akan menjaminnya seperti itu. Nah, atas akad kafalah ini bank syariah menerima ujroh, menerima imbalan ya atas penjaminannya, atas penjaminan kafalah yang diakui sebagai pendapatan ujroh kafalah sebesar jumlah yang disepakati dalam akad. Nah, pokoknya misalnya bank syariah nerbitin kartu kredit syariah, kemudian diberi batas maksimal pembelanjaan 10 juta. Nah, maka kita boleh menggunakannya dalam batas itu ya. Jadi hanya maksimal 10 juta. Nah, nanti kita punya kewajiban untuk memberikan imbalan ya atau ujroh, namanya ujroh kafalah kepada bank sesuai dengan yang disepakati seperti itu. Nanti di awal akad akan disepakati. Biasanya memang tidak terlalu besar. Nah, dalam analisis transaksi keuangan, nah apa yang kita berikan keluarkan berupa ujroh kafalah ini diakui sebagai pendapatan ya, sebagai pendapatan atau pemasukan bagi bank syariah seperti itu. Berarti kan kalau pendapatan berarti nanti akan menambah kas yang dimiliki oleh bank syariah itu sendiri. Seperti itu. Itu gambaran ke akuntansinya ya. Kalau akad-akadnya kafalah. Berikutnya adalah akad kod, akad pinjaman.
Nah, dalam akad ini Bank Syariah memberikan pinjaman kebajikan kepada pengguna kartu kredit syariah, yaitu pada transaksi penarikan uang tunai di ATM yang disediakan Bank Syariah. Atas penarikan uang tunai ini, pengguna kartu kredit syariah harus mengembalikan sejumlah uang yang diambil dari ATM. Nah, kalau dalam akad code ini seperti ini. Misal kita memegang kartu kredit syariah. Nah, kemudian ketika berbelanja mau hendak melakukan pembayaran, nah kita harus mengambil sejumlah uang dulu ya, menarik uang di ATM Bank Syariah. Nah, baru uang tersebut dibayarkan. Nah, nanti ketika penarikan ini pun nanti ada biaya yang harus diberikan ya kepada Bank Syariah, biasanya berupa administrasi atau berupa biaya transfer ya, berbiaya penarikan uang yang nanti dicatat oleh Bank Syariah sebagai pendapatan juga gitu ya. Misalnya kan kalau kita narik uang kan biasanya suka ada eh, biayanya ya seperti itu. Nah, itu yang kedua, akad qard ya. Nah, yang ketiga akad ijaroh. Ijaroh itu sewa ya. Nah, dalam akad ini Bank Syariah mengenakan sejumlah biaya keanggotaan, iuran tahunan atau istilah lainnya itu membership yang dikenakan kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit syariah. Atas ijaroh ini, Bank Syariah akan mengakui sebagai pendapatan ijaroh sebesar jumlah yang disepakati awal perjanjian penggunaan kartu kredit syariah. Ya, sama lah ya seperti tadi kafalah kan, dijamin kemudian dapat pendapatan jaminan atau ujroh kafalah. Ini juga sama ya. Nanti ada ujroh ijaroh ya atau pendapatan ijaroh seperti itu. Yang terakhir ada akad sarf ya. Nah, dalam akad ini Bank Syariah memberikan fasilitas penggunaan mata uang asing ya. Sarf ini berkaitannya dengan kurs ya, mata uang asing. Atas selisih kurs mata uang asing akhir periode, Bank Syariah akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian selisih kurs atau mata uang asing. Nah, apabila di akhir tahun Bank Syariah masih memiliki tagihan ujroh dan tagihan kod, Bank Syariah akan menyajikan sebagai piutang ujroh dan piutang kod kepada nasabah di laporan posisi keuangan. Sementara itu, pendapatan ujroh akan terdiri atas membership fee. Nah, membership fee itu iuran keanggotaan 1 tahun. Kemudian ada ujroh kod, kemudian ada ujroh kafalah akan dilaporkan Bank Syariah sebagai pendapatan. Nah, tadi nanti jadi ada pendapatan dari misal pendapatan dari kafalah namanya ujroh kafalah, kemudian pendapatan dari kod namanya ujroh kod. Nah, seperti itu sebagai pendapatan utama di laporan laba rugi seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang ke pencatatannya. Kalau barusan kan sekilas analisisnya ya. Kalau kafalah berarti kan bank memberikan jaminan, nah bank menarik pendapatan atas jaminan itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat akunnya ya. Pertama, akad kafalah. Akad kafalah menimbulkan pendapatan berupa ujroh kafalah. Ujroh imbalan ya. Ujroh itu imbalan, ijaroh itu sewa. Jadi harus dibedakan ini. Ada ujroh, ada ijaroh. Nah, akad kafalah menimbulkan pendapatan. Nama pendapatannya ujroh imbalan kafalah ya. Nah, atas ujroh kafalah yang ditagihkan kepada pemakai kartu kredit syariah, Bank Syariah akan membuat jurnal pengakuan pendapatan ujroh kafalah sebagai berikut. Nah, piutang ujroh kafalah di kas, kemudian pendapatan ujroh kafalah di kredit ya. Pada saat menerima pembayaran ujroh kafalah dari pemakai kartu kredit syariah, Bank Syariah akan mencatat jurnal sebagai berikut. Kas bertambah di debit, kemudian piutang ujroh kafalah berkurang di kredit ya. Nah, jadi begini. Ketika misalnya kita melakukan akad antara bank dengan nasabah ya. Nah, yang pertama diakui dulu bahwa ada piutang ujroh kafalah. Jadi bank itu mencatat adanya piutang. Piutang itu berarti kan orang lain punya utang kepada kita. Kita punya tagihan, punya sesuatu yang untuk ditagih kepada orang lain seperti itu. Jadi bukan bank yang punya utangnya. Nasabah punya utang ke kita. Berarti kan kita punya potensi. Nah, potensi keuntungan gitu. Nah, piutang ya. Nah, itu piutang ujroh kafalah. Nah, kemudian di sisi debitnya itu potensi pendapatan ujroh kafalah. Jadi kita punya potensi untuk diambil gitu kan, tapi belum, baru diakui, baru dicatat saja. Oh, kita punya nih untuk diambil misalnya untuk bulan depan. Nah, itu diakui sebagai piutang ujroh kafalah, kemudian pendapatan ujroh kafalah di kreditnya.
Itu pada saat pencatatan ya, pada saat pengakuan, belum dibayar. Nah, ketika nasabah membayar piutang tadi, misalnya akhir bulan kan kita sudah memberikan 10 juta untuk berbelanja, kemudian nasabah pun sudah membelanjakannya. Nah, nasabah itu harus memberikan uang itu ya, tadi tadi sebagai imbalan kepada bank. Nah, maka diberikanlah, berarti kan uangnya sudah ada, berarti piutangnya nggak ada kan, berkurang. Nah, maka kas yang bertambah. Kasnya bertambah di debit, kemudian piutang berkurang di kredit. Nah, maka kas bertambah disimpan di debit, piutang ujroh itu berkurang di kredit ya. Jadi tadinya nasabah punya utang ke bank gitu kan ya, bank punya sesuatu untuk ditagih kepada nasabah. Sekarang karena nasabah sudah membayar, berarti bank mendapatkan pendapatan ya, berarti kasnya bertambah gitu kan. Sedangkan piutang yang harus ditagih berarti berkurang. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti ada piutang ujroh kafalah di debit, kemudian pendapatan ujroh kafalah di kredit. Nah, ketika sudah diterima berarti kas bertambah di debit, piutang ujroh kafalahnya berkurang di kredit ya. Seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan dipahami lah ya. Yang ke B, akad qard ya, akad pinjaman. Dalam akad ini Bank Syariah memberikan pinjaman kebaikan, qardun hasanah, kepada pengguna kartu kredit syariah, yaitu pada transaksi penarikan uang tunai di ATM yang disediakan Bank Syariah. Atas penarikan uang tunai ini, pengguna kartu kredit syariah harus mengembalikan sejumlah uang yang diambil dari ATM. Nah, misal narik 5 juta ya harus dikembalikan 5 juta. Nah, pada saat pengguna kartu kredit syariah mengambil uang melalui ATM, Bank Syariah akan mengakui, nah ini baru pengakuan ya, penambahan piutang kode dan pengurangan kartu ATM. Nah, jurnal yang akan dicatatnya adalah, nah berarti kan kalau tadi piutangnya piutang ujroh kapalah, karena ini akadnya kode berarti piutang kode ya. Tetap nasabah punya sesuatu untuk dibayar kepada bank, bank punya sesuatu untuk ditagih kepada nasabah. Nah, namanya piutang kode, kemudian kasnya berkurang ya, berkurang disimpan di sisi kredit ya, karena kan kas bank yang berkurangnya ya ketika penarikan. Jadi bank itu punya sesuatu untuk ditagih tapi belum, nah tapi nasabah sudah mengambil ya, karena uang tunai diambil dari bank gitu. Nah, itu disimpannya di kas ATM ya. Pak, gimana kalau tadi kan juga sama sebetulnya kan udah ditarik melakukan penarikan gitu ya, dari nasabah itu ketika berbelanja itu. Iya, tapi itu tidak dihitungnya dari pengeluaran ATM ya, tapi dianggapnya sebagai apa namanya? eh apa ya namanya itu? Untuk potensi ya, potensi pendapatan daripada nasabah ya, walaupun ada pengambilan seperti itu, tidak langsung dari ATM. Nah, kalau kode ini kan memang ATM uangnya yang diambil gitu ya. Jadi uang diambil nanti oleh nasabah ya dari ATM. Nah, pada saat nasabah kartu kredit syariah melunasinya, nah berarti kan sudah dilunasi nih, udah pinjam misal 10 juta di akhir bulan, kemudian dibayar ya oleh nasabah. Bank Syariah akan mencatatnya, berarti kas bertambah. Nah, kemudian piutang kode yang tadi itu berkurang ya. Tadi kan punya potensi untuk ditagih itu tapi belum ada ya. Nah, kemudian dibayar oleh nasabah, maka kas yang bertambah, kemudian piutang kodenya yang berkurang. Nah, itu. Yang ketiga sekarang, akad ijaroh. Nah, akad sewa ya. Dalam akad ini Bank Syariah mengenakan sejumlah biaya keanggotaan member CV tadi kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit. Atas akad ijaroh ini, Bank Syariah akan mengakui sebagai pendapatan ijaroh sebesar jumlah yang disepakati di awal perjanjian penggunaan kartu kredit syariah. Pada saat menagih member P, ujroh ijarohnya, nah kepada nasabah Bank Syariah akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, sama. Piutang ujroh ijaroh berarti bank kan mencatat adanya piutang, ada sesuatu untuk ditagih kepada nasabah, kemudian satu sisi itu menjadi juga potensi menjadi pendapatan ujroh ijaroh ya, tapi belum didapat karena belum dibayar oleh nasabah. Nah, kemudian pada saat kartu kredit syariah membayar member fee-nya, kemudian Bank Syariah akan mencatat jurnal sebagai berikut. Nah, kalau sudah dibayarkan berarti kas yang bertambah, kemudian piutang ujroh ijaroh berkurang ya. Hampir sama ini dengan kapalah ya. Dengan kode juga sama sebetulnya, hanya beda aja nanti ketika diambil. Nah,
sebelah mana yang berkurangnya, nanti ketika dibayar sebelah mana yang bertambahnya ya. Sama ini piutang ujroh kan tadi piutang kod juga piutang. Jadi intinya ketika terjadi transaksi Bank Syariah ini sudah mencatat gitu kan, ada potensi untuk diambil, ada piutang namanya ya. Kalau akadnya pinjaman berarti ada piutang kod. Kalau akadnya kafalah berarti ada piutang kafalah. Kalau akadnya ijaroh berarti ada piutang ijaroh ya. Piutang ujroh ijaroh. Nah, itu. Yang nanti di sisi kreditnya itu dicatat sebagai pendapatan ujroh ijaroh kalau ijaroh. Kemudian pendapatan ujroh kafalah ya kalau itu kafalah seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dibayarkan berarti kas bertambah ya. Itu mau ujroh atau mau ijaroh ataupun kafalah. Nah, nanti ketika sudah dibayar oleh konsumen berarti bertambah ya, kasnya yang bertambah, kemudian piutang. Piutang itu berkurang ya. Kalau piutang berkurangnya di sisi debit ya. Nah, itu kurang lebihnya ya. Dari 3 akad tadi ada kafalah, ada kod. Jadi kafalah ada penjaminan, ada kod ada pinjaman, kemudian ada ijaroh sewa ya. Pokoknya ingat aja ya. Kafalah jaminan, kod itu pinjaman, kemudian ijaroh itu sewa ya. Nah, imbalannya namanya ujroh. Kalau imbalan atas kafalah berarti ujroh kafalah. Kalau imbalan atas ijaroh sewa berarti ujroh ijaroh ya. Nah, itu jangan kebalik ya. Jangan tumpang tindih lah ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya, ke ilustrasi supaya lebih jelas. Nah, ini ada contoh soal ya. Kemarin juga sudah kan satu soal dikerjakan. Nah, pada 1 Maret 2020 Bank Syariah menandatangani akad untuk penerbitan kartu kredit syariah. Nah, kartu selesai diproses tanggal 15. Jadi 1 penandatanganan, kemudian tanggal 15 2020 dengan limit transaksi 10 juta. Beres tanggal 15. Jadi cuma 15 hari ya. Nah, ketentuan biaya transaksi adalah sebagai berikut. A-nya biaya membayar membership tahunan sebesar 200.000. Biaya tersebut akan ditagihkan pada akhir periode 2021. Nah, jadi ketika kita akad nih ya, mau ngambil kartu kredit syariah, nah kita harus membayar membership iuran tahunan itu sebesar 200.000 misalnya di sini soalnya. Itu dibayarnya bukan saat akad ya, tapi nanti di akhir periode. Berarti kalau akadnya tadi tanggal 15 Maret ya, berarti 15 Maret tahun depan itu harus dibayarnya ya. Jadi bisa nanti bahasanya ngumpulin dulu ya. Nah, kemudian ada ujroh. Nah, imbalan ya, imbalan kodnya 1% dari limit transaksi per bulan. Dari batas transaksi per bulan dikenakan atas sisa utang ya. Jadi bukan atas utang yang ada tapi sisanya. Nah, berapa nih sisanya yang masih ada? Itu cuma 1% ya itu. Kemudian transaksi yang terjadi selama 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun kan dari 2020 ke 2021. Nah, tanggal 25 Maret 2020 melakukan pembelian barang di Carviv. Nah, sebesar 3 juta. Nah, tadi kan limitnya 10 juta nih. Itu bisa digunakan. Nah, ini baru belanja pertama itu tanggal 25 itu 3 juta ya. Nah, kemudian tanggal 10 Aprilnya 2020 itu membayar utangnya sebesar 2 juta ya. Nah, dibayar bulan Aprilnya itu 2 juta. Kemudian tanggal 26 April 2020 membayar utang ujroh kod ya, yang tadi yang 1%. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, soalnya adalah pertama buatlah jurnal yang harus dicatat oleh Bank Syariah. Jadi bikin jurnalnya dulu. Nah, yang kedua sajikan laporan keuangan Bank Syariah per 30 April 2020 ya, biasa di akhir bulan. Nah, jawabannya begini, bisa dilihat di tabel. Pertama tanggal dulu, kemudian akun ya, ada debit, ada kredit nanti. Nah, tanggal transaksi pertama itu kan 25 Maret ya 2020 melakukan pembelian barang di Carviv ya sebesar 3 juta. Nah, itu berarti dicatatnya sebagai piutang ya. Piutangnya piutang kode karena kan ada membership itu. Nah, piutang kode itu dicatat di akun debit. Nah, itu sebesar berapa tadi transaksinya?
Ya, 3 juta ya. Nah, piutang kod, diambilnya di posisi debit, nah kemudian kas kan, kas ATM. Kalau piutang kod kan pasangannya dengan kas ya, kalau, yang lain kan biasanya dengan pendapatan. Jadi piutang dengan pendapatan. Nah, kalau kod ini kan piutang kod dengan kas ya. Nah, kas berarti di kredit ya. Berarti piutang kod di debit 3 juta, kasnya kurang di kredit ya sebesar 3 juta. Nah, itu transaksi pertama 25 Maret ya melakukan pembelian. Nah, yang tanggal 10/2020 kemudian dibayar utangnya sebesar 2 juta ya. Nah, nanti dibayar oleh nasabah 2 juta di April itu. Kita tulis dulu di tanggal 10 April 2020. Nah, kalau nasabah membayar berarti ada penambahan kas bagi bank ya, maka ditulis kasnya bertambah kan sebesar 2 juta. Nah, kemudian piutang kodnya tadi kan bank itu mencatat, wah kata bank nih, saya bisa nagih nih 3 juta ke si nasabah gitu kan. Nah, ternyata nasabah sudah membayar kan 2 juta. Ah, berarti berkuranglah piutang kodnya 2 juta. Nah, ditulis di sisi kredit ya. Jadi kasnya bertambah berarti bank udah mendapatkan. Oh, jadi bahasanya utangnya tinggal 1 juta lagi karena sudah dibayar 2 juta. Maka kas bertambah di debit, kemudian piutang kod berkurang di kredit ya. Nah, itu transaksi kedua. Baik, transaksi ketiganya adalah 26 April ya, itu membayar utang ujroh kod ya. Nah, di sana ditulis ya 25 April di tanggal. Nah, kemudian piutang kan, piutang ujroh kod, nah itu sebesar 10.000. Nah, piutang ujroh jadi piutang imbalan pinjaman ya bahasa kitanya. Ujroh imbalan ya. Nah, berarti ketika itu dibayarkan, nah bank punya pendapatan. Nah, itu teh pendapatan ujroh kod itu besarnya berapa? 10.000. Nah, pertanyaannya dari mana ini 10.000? Kan seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di bagian bawahnya. Oleh karena sudah jatuh tempo, harus dihitung pi ya, biaya untuk talangan kod sebesar berikut. Nah, tadi kan batas limitnya 10 juta dikali 1%. Nah, sama dengan 100 ribu ya. 1% dari 10 juta itu 100 ribu. Nah, sisa piutang kodnya 1 juta. Nah, 1 juta ini dari mana? Tadi kan 3 juta piutang kodnya, kemudian 2 juta sudah dibayar. Berarti tinggal 1 juta lagi. Nah, sisa piutang kod itu dari sana ya. Nah, kemudian net monthly-nya ya tadi. Nah, 100 ribu itu kan untuk 1 tahun. Jadi ada piutang ujroh kod sebesar 1% dari jumlah limit. Nah, kita punya uang 10 juta. Nah, jadi imbalan untuk banknya itu kan 100 ribu dari 1 tahun itu gitu ya. Nah, seperti itu 100 ribu tadi sudah dihitung. Nah, ini kan apa namanya eh apa ya, tadi kan sudah 3 juta dipakai 3 juta dicatat, kemudian sisanya tinggal 1 juta lagi. Nah, maka tinggal dihitung 100 ribu ya untuk 1 tahun itu dikali dengan 1 juta, yang 1 juta itu yang sisa tadi, sisa piutang kodnya dibagi 10 juta ya, maka hasilnya adalah 10.000 ya. Nah, itu di 1/10. Jadi 1/10 dari 100.000 itu ya 10.000 ya. Maka piutang ujroh kodnya itu 10.000. Kemudian pendapatan ujroh kodnya itu 10.000 ya. Nah, maka tanggal 26 Aprilnya berarti kas bertambah 10.000 kepada bank. Kemudian piutang ujroh kodnya berkurang ya 10.000. Itu tanggal 26 April 2020. Nah, maka itu selesai di sana. Kemudian laporan posisi keuangannya. Nah, Bank Syariah ya, laporan posisi keuangan per 30 April. Jumlah akun, kemudian jumlahnya. Nah, maka piutang kodnya itu 1 juta ya. 1 juta rupiah seperti itu. Nah, itu barangkali seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.